Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak pernah henti kita manifestasikan karena tidak pantas bagi kita untuk tidak alhamdulillah. Selanjutnya kita bahas tentang membangun personality di segmen ini. Di surat yang sama Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada dan apabila kami memberikan kenikmatan kepada insan, niscaya dia berpaling. Insan itu berpaling ketika Allah memberi nikmat. Allah memberikan nikmat, tapi manusia juga sudah punya paradigma yang lain tentang nikmat ini. Jadi penilaian Allah dengan penilaian manusia, paradigma Allah dengan paradigma manusia ini kontradiktif, terjadi kontradiktif ya. Nilai nikmat bagi manusia itu sangat materialis, eksistensialistis ya. Diberi pun nikmat Allah, dia tidak sensitif. Dari mana manusia tahu nikmat kalau dia tidak diciptakan? Masalahnya kenapa Allah memberikan nikmat padahal sudah a'radha manusia itu kecenderungannya pada hal yang parsial, yang di depan matanya aja gitu. Nah, tidak pada yang sudah diberikan Allah. Jadi ya, insan cenderung pada junubnya. Apa itu junub? Junub itu beban-beban fisik. Beban-beban fisik. Dan membelakang dengan sikap yang sombong katanya kan. Dan apabila mereka ditimpa kesusahan, niscaya mereka berputus asa, yuksa. Jadi ada beban-beban secara fisik yang sudah membudaya dan dianggap nikmat. Nah, jadi begitu diberi nikmat Allah, ia lebih cenderung kepada beban yang dibuatnya sendiri itu. Ya. Berapa banyak
orang yang terbebani secara budaya. Bahkan yang berangkat dari budaya itu seakan adalah sebuah keharusan. Gitu. Kita ambil contoh misalnya, wirid Yasin. Itu kan sebenarnya bukan sebuah keharusan, itu muncul dari sebuah pemikiran dengan tujuan tertentu sehingga membudaya. Tapi berapa banyak orang yang merasa berdosa misalnya ketika kita tidak melakukan itu. Nah, jadi banyak behavior yang muncul dari budaya yang sudah kita nikmati, ya, yang sudah kita nikmati. Begitu muncul datang nikmat Allah secara top down, kita tidak sensitif merasakan nikmat itu. Buat saya, risalah ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Sehingga saya tidak perlu lagi harus mengambil kenikmatan-kenikmatan lain yang mungkin orang merasakan nikmat. Ini buat saya dengan risalah ini saya sudah cukup. Orang Jakarta misalnya, mereka sudah terbiasa hidup stres, sibuk, ya. Jadi kalau mereka pindah ke sini, ya, seperti tidak ada aktivitas, malah suntuk. Nah, begitulah manusia. Kalau sudah digelutinya terus-menerus, itu akan menjadi nikmat. Karena mereka sudah punya kecenderungan, sehingga mereka lari ke situ. Dan nikmat manusia tidak lagi pada yang mendasar, tapi pada yang mereka ciptakan sendiri. Nah, padahal Allah sudah memberi nikmat secara top down itu, tapi kok masih cenderung pada nikmat-nikmat budaya horizontal yang diciptakan sendiri. Nah, jadi sudah ada bebet, ada budaya lingkungan yang memboboti bibit. Seharusnya bebetnya itu adalah risalah. Jadi follow up-nya kita harus mengenal nikmat-nikmat dari Allah. Ya. Guna dari mengenal nikmat dari Allah itu adalah untuk mengantisipasi agar tidak cepat putus asa bila disentuh hal yang negatif. Kalau orang sudah cenderung pada nikmat yang dia buat sendiri itu, ketika itu terputus, dia seperti langsung mendadak berubah menjadi orang gila, putus asa gitu. Nah, jadi putus asa bisa tidak terjadi bila saja kita mau mengakuisisi nikmat-nikmat primordial dan abadi dari Allah. Nah, buat Allah putus asa itu identik dengan kafir. Jadi asa itu harapan, ruhullah, wala ta'asumi rohillah gitu kan. Jangan putus asa dari ruhnya Allah. Asa itu harusnya ke Allah, bukan ke yang lain. Kapan saja kita bisa berputus asa jika insan kita, jika kemanusiaan kita senantiasa cenderung pada behavior yang kita buat sendiri gitu.
Jadi ketika behavior yang kita buat sendiri itu tidak dilakukan, tidak berjalan, maka kita seperti orang yang kehilangan putus asa. Manusia memang sudah primordial. Insannya itu mudah putus asa. Kita ambil contoh misalnya orang yang menyekolahkan anaknya. Dia bisa menjadi putus asa kalau melihat anaknya nggak mau sekolah, ya, nggak semangat sekolah. Padahal belum tentu anaknya nggak mau sekolah. Nah, karena menyekolahkan anak itu sudah kita anggap sebuah prestasi yang membanggakan dan memberikan kebahagiaan. Ketika anak tidak mau sekolah, kita langsung menjadi orang tua yang putus asa misalnya. Padahal belum tentu. Karena bisa jadi anak tidak mau sekolah itu karena memang sistem pendidikannya tidak membuat dia asik, gitu. Tidak membuat dia nyaman. Nah, jadi begitulah. Kita harus berani, harus mau lebih mengenal dan memarifati nikmat-nikmat primordial yang dari Allah ini. Kita sering atau kerap menangisi materi kita yang hilang. Tapi pernahkah kita menangisi iman kita yang terabaikan? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.